Welcome back to my YouTube channel Seren TV. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih untuk penonton setia Seren TV yang setia menonton konten-konten dari Seren TV. Nah, untuk teman-teman yang baru bergabung untuk menonton channel ini, sekali lagi jangan lupa untuk subscribe Seren TV. Oke, kembali di konten yang sama, anak muda bicara. Dan pada kesempatan ini, Seren TV kedatangan seorang anak muda yang peduli pada Maluku. Untuk itu perkenalkan saja Hendrik Toatubun, pemerhati pendidikan Maluku. Hendrik, apa kabar? Ya biasa, senang sekali bisa hadir di Seren TV. Sebenarnya saya grogi, karena untuk pertama kalinya saya ketemu dengan seorang anak muda yang hebat seperti Hendrik, yang biasa tampil di acara-acara yang panggung-panggung yang bebas lah. Pokoknya Hendrik luar biasa. Dan terima kasih Hendrik sudah memenuhi undangan dari saya, Seren TV, untuk berbicara tentang pendidikan di Maluku. Aplaus dulu. Oke Hendrik, pada kesempatan ini kita bahas terkait dengan bagaimana pendidikan di Maluku. Dan saya tahu bahwa beberapa bulan kemarin Hendrik bersama dengan Gerakan Saya Maluku, ya, itu melakukan aksi peduli pendidikan di mana ya? Di Pulau Hatta. Oke, di Pulau Hatta. Dan menurut saya itu luar biasa karena tidak mungkin seorang anak muda seperti saya, kemudian teman-teman yang punya kepedulian terhadap pendidikan yang ada di Maluku. Dan saya salut dengan Hendrik, kemudian anak muda yang ada di Gerakan Saya Maluku yang peduli akan hal tersebut. Nah, Hendrik, satu pertanyaan untuk Hendrik. Sejak kapan Hendrik merasa terpanggil untuk peduli terhadap pendidikan di Maluku? Sejak kapan? Jadi kalau bicara tentang sejak kapan terpanggil untuk melihat pendidikan di daerah terpencil, itu waktu 5 tahun yang lalu. 5 tahun yang lalu. Itu saya menghadiri sebuah acara yang bertaraf internasional juga, dan di situ ada teman-teman dari Indonesia Mengajar. Oh, Indonesia Mengajar ya. Program Indonesia Mengajar. Kemudian mereka tuh bercerita tentang kondisi pendidikan di Maluku. Iya. Kemudian kebetulan basic pendidikan saya memang ilmu pendidikan, dan ketika mereka bercerita, saya betul-betul tergerak karena kok kita orang Maluku tapi tidak tahu ternyata di Maluku ini juga masih ada pendidikan yang tertinggal. Dan ada orang lain yang jauh-jauh datang dari Jawa, Sumatera mau melihat pendidikan di Maluku. Nah, tapi Hendrik, tadi pada dasarnya kan Hendrik biasanya yang saya lihat ya, biasanya selalu tampil di acara-acara, misalnya MC, kemudian dan sebagainya, membawakan acara-acara. Kok merasa terpanggil untuk melihat pendidikan di Maluku? Ya memang untuk masalah panggilan hati itu memang akan mengalahkan semua kedagingan. Maksud saya kedagingan di sini tuh mengalahkan semua keinginan yang kita punya, misalnya karir. Tapi kalau misalnya panggilan hati itu sudah berteriak, kita pasti akan mengikuti panggilan hati. Karena saya tahu beberapa kali Hendrik bersama dengan Gerakan Saya Maluku melakukan beberapa aksi. Itu di mana saja Hendrik yang biasa Gerakan Saya Maluku lakukan? Iya, jadi memang yang membuat saya tertanam itu untuk melihat pendidikan itu sewaktu kegiatan DSM yang melibatkan saya untuk pertama kalinya itu di Pulau Kelang. Pulau Kelang. Ya, itu di Sole, di Seram, kalau tidak salah Seram bagian barat. Ya, itu memang pendidikannya sangat terpuruk sekali. Nah, dari situ saya mulai terpanggil, dan kemudian tidak hanya di itu, tapi kita juga melakukan aksi peduli pendidikan di Aboru, kemudian ada beberapa kampung di Kota Ambon, kemudian ada di Hualoi, kemudian yang saya baru kembali itu di Pulau Hatta. Dan mau rencananya untuk ke Buru Selatan. Iya, sukses untuk rencana ke Buru Selatan. Nah, Hendrik, pandangan Hendrik sendiri terkait dengan bagaimana pendidikan di Maluku, dari kacamata Hendrik sendiri melihat pendidikan di Maluku seperti apa? Jadi memang kalau kita yang ada di seputaran kota, yang hidup di kota, pasti kita melihat pendidikan itu pasti dari kacamata sempit. Misalnya kalau di Kota Ambon atau di daerah saya Kota Tuang, itu kan kalau karena di kota jadi pendidikannya itu baik-baik saja. Jadi tenaga guru yang banyak, kemudian fasilitas yang lengkap. Tapi kalau kita menengok sampai ke pedalaman-pedalaman atau kampung-kampung yang terpencil, itu sungguh sangat miris. Sangat miris. Iya, sangat miris. Kebanyakan tuh bermasalah di soal guru. Soal guru ya. Makanya saya heran sewaktu tes
PNS itu ditempatkan di mana ya? Kok banyak yang tes tapi di kampung-kampung itu tidak ada guru PNS, semuanya tuh honor. Kebanyakan juga honor SMA. Berarti menurut Hendrik sendiri berarti pendidikan di Maluku masih belum merata, masih belum bagus. Ya, pendidikan di Maluku sesuai dengan yang sudah pernah beberapa kali saya turun dan melakukan kegiatan di sana, itu memang belum merata pendidikannya. Baik dari sisi tenaga pengajar juga fasilitas sarana prasarana. Oke Hendrik, sekarang saya mau gali terkait dengan beberapa bulan kemarin yang Hendrik bersama dengan gerakan Saya Maluku di Pulau Hatta. Intinya saya mau dengar pengalaman bagaimana Hendrik turun langsung ke Pulau Hatta. Saya mau dengar bagaimana pendidikan di Pulau Hatta. Oke Hendrik, bagaimana pendidikan di Pulau Hatta, seperti apa bisa Hendrik ceritakan? Ya, kalau pendidikan di Pulau Hatta memang cukup ironi juga. Cukup ironi juga. Ironinya di mana? Ironinya karena di sana itu bayangkan desa pariwisata. Desa pariwisata. Kemudian punya hasil laut yang sangat luar biasa, ikan, ya, terumbu karang yang indah. Kemudian hasil hutan, misalnya pala cengkeh yang sangat sungguh sangat banyak dan luar biasa sekali penghasilannya. Tapi pendidikannya itu sangat miris. Mirisnya itu kenapa saya bilang miris? Karena bayangkan ada 3 sekolah, tapi semuanya pada kekurangan guru. Kekurangan guru. Kalau kan saya mengajarnya di sana 3 sekolah. Kalau di madrasah itu guru PNS-nya cuma 1, kepala sekolah. Oke Hendrik, sebelumnya boleh saya tahu apakah Hendrik ketika terjun langsung ke sekolah tersebut, apakah Hendrik pernah mencoba untuk bertanya kepada misalnya kepala sekolah atau guru-guru yang ada di situ, kok kenapa di sini pendidikan misalnya untuk masalah tenaga guru kok belum ada gitu? Maksudnya belum ada yang ditugaskan untuk ke sana. Iya, karena memang saya berbincang sama kepala sekolahnya. Kalau memang untuk di madrasah itu memang kepala sekolahnya cuma PNS, yang sisa honor. Jadi memang itu memang urusannya Kementerian Agama, karena memang madrasahnya itu kan dari kementerian. Kemudian yang SD, SD ini yang PNS cuma kepala sekolah, terus ada 2 orang guru. Yang satunya aktif, sebenarnya yang satunya tidak, karena memang itu stroke, mengalami sakit, jadi memang tidak diaktifkan. Kemudian untuk SMP itu PNS-nya hanya kepala sekolah dan ada 2 guru. Tapi kan ada 15 mata pelajaran, tapi gurunya cuma 3. Kemarin yang terakhir saya kembali itu yang satunya sudah harus kembali, itu pun honor. Dan memang ada beberapa guru PNS yang ditempatkan di sana, tapi lagi-lagi minta pindah. Kenapa? Minta pindah karena memang kondisi di sana yang ke kecamatan memang lewat medan yang cukup mengerikan kalau musim ombak ya. Berarti kalau ke sana mesti lewat lautan? Ya, dari kecamatan kurang lebih 45 menit ke atas lagi itu sampai di sana. Kemudian juga masalah jaringan, kemudian juga karena listrik yang kurang baik, makanya kan tidak betah. Tapi untuk masalah jaringan kemana? Kalau untuk masalah jaringan, kalau kita mau telepon tuh harus ke pantai. Ke pantai? Ya, kalau mau main 4G harus ke pohon-pohon pala, harus di tengah-tengah kayak perkebunan gitu, baru bisa mendapatkan jaringan di sana. Iya. Miris sekali pendidikan di sana ya. Nah sekarang Hendrik bersama dengan gerakan Saya Maluku, apa yang Hendrik bersama gerakan Saya Maluku lakukan di sana? Jadi memang kita awalnya tuh kan saya ini hanya ditugaskan 1 minggu untuk mengangkat relawan. Tapi memang karena panggilan hati akhirnya sampai 7 bulan. Jadi selama di sana saya bersama teman-teman itu hanya batas bulan Mei. Dari Mei sampai sekarang itu saya sendiri di sana. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu mengajar mata-mata pelajaran, karena memang relawan yang kita turunkan tuh berbidang studi. Jadi diratakan ke semua sekolah yang ada. Jadi membantu guru-guru di sana. Kemudian juga melakukan yang tadi saya bilang, pemberdayaan kepada pemuda dan juga tentang isu-isu lingkungan. Dan sewaktu teman-teman pulang, saya kan berhadapan dengan masa pandemi COVID-19. Iya betul ya. Jadi memang harus menjadi laptop berjalan, harus menjadi laptop berjalan karena sudah kekurangan guru. Kemudian kan tidak bisa proses belajar online karena memang kan tidak ada jaringan dan fasilitas yang tidak ada. Jadi kita harus bagi siswa dan harus mengajar dari rumah ke rumah. Kemudian juga setelah beberapa waktu yang lalu saya juga bersama teman-teman membangun rumah baca. Rumah baca? Ya, membangun perpustakaan desa di sana.
Sudah jalan? Sudah jalan. Terus siapa yang sekarang yang mengelola apa tuh rumah baca itu? Ya jadi memang sekarang pengelolanya itu masih kepala sekolah MI untuk sementara. Memang ketika saya kembali saya sedang memberhentikan sementara. Karena memang ada mau buat program duta baca Pulau Hatta. Jadi setelah nanti minggu-minggu depan kalau saya kembali ke sana, terus adakan sama teman-teman di SM untuk melaksanakan kegiatan program duta baca Pulau Hatta. Jadi memang kita mau mempersiapkan siswa-siswa mulai dari kelas 4 sampai dengan SMP untuk nanti ada dalam pemilihan duta baca. Nah, duta baca yang terpilih dia itu yang nanti akan menggerakkan perpustakaan itu, membaca itu dan kemudian mempengaruhi teman-teman lain. Oke. Nah, Henry, terus untuk program-program selain itu ada program-program apa saja yang dilakukan misalnya untuk pemuda? Apa saja? Kemarin pemuda kita itu melakukan pemberdayaan, jadi pemberdayaan pemuda. Jadi dengan cara seperti apa ya? Jadi mulai sama-sama dengan mereka membenahi komunitas pemuda di sana. Kemudian juga berbagi pengalaman tentang bagaimana berorganisasi, berkomunitas, karena memang di sana minim sekali pemahaman soal organisasi dan komunitas. Jadi memang betul-betul melatih mereka untuk menjadi pemuda yang proaktif dan kritis, gitu. Jadi memang perlahan-lahan ya mereka mulai terlihat hasil dari pembelajaran mereka bersama kami.